Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Hidayah rahimahullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Imamul Muttaqin, Imamul Zakirin, Sayyidil Mursalin, adalah teladan dalam hidup kita. Mengapa? Rasulullah itu manusia biasa seperti kita, bukan malaikat, bukan jin. Rasanya tidak elok, tidak pas kalau Allah memerintahkan kita mencontoh sesuatu yang bukan manusia, bukan malaikat. Seandainya Nabi kita malaikat, kita sulit mencontohnya. Kenapa? Malaikat tidak punya nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan selalu taat. Allah perintahkan sujud sampai akhir. Hancurnya alam semesta. Allah perintahkan berdiri. Allah perintahkan. Bagaimana Allah tidak pernah maksiat kepada Allah karena tidak punya nafsu. Kita sulit mencontohnya. Nabi kita juga bukan jin. Kalau jin kita tidak pernah melihatnya dan kita sulit mencontohnya. Beliau manusia biasa seperti kita, makan, minum, punya istri, punya keluarga, beraktivitas keseharian sama dengan kita. Alasan yang kedua, mengapa Rasulullah itu teladan bagi kita? Rasulullah itu dalam posisi apapun, beliau itu teladan terbaik. Dalam sejarah membuktikan, belum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin karena jujurnya, amanahnya, sehingga ketika itu Quraisy Mekah dalam perselisihan untuk siapa yang berhak Hajar Aswad ini ditempatkan di Ka'bah, hampir terjadi perang suku, perang saudara. Lalu meminta bantuan Muhammad. Dengan tenangnya Rasulullah, banyak dipegang oleh semua kepala suku waktu itu. Semuanya puas dengan keputusan yang dilakukan Rasulullah Muhammad Al-Amin ketika itu.
Kemudian Rasulullah pernah menjadi seorang karyawan dari perusahaan besar Khadijah binti Khuwailid. Karena amanahnya, karena jujurnya, kerja keras, kerja cerdasnya perusahaan Khadijah berkembang pesat dan terbukti bukan hanya bisnis di sekitar Mekah, tapi sudah ekspor impor ke Sam, ke Syria, dan ke Jazirah Arab ketika itu. Amanah beliau itulah akhirnya membuat, walaupun beliau menjadi karyawan Khadijah, orang menitipkan emas, berlian, onta, barang-barang berharga kepada Nabi. Kenapa? Kalau setiap menitipkan barang kepada beliau, pasti tidak akan berkurang. Itulah yang membuat Rasulullah itu kaya ketika masih mudanya, memberanikan diri karena melihat keperluan Khadijah untuk melamar Khadijah dengan mas kawin sekitar 5 miliar kalau dikurupiahkan sekarang. Berarti kayanya Rasulullah ketika itu mas kawinnya Khadijah sekitar 5 miliar. Kemudian beliau berkeluarga dengan Khadijah binti Khuwailid usia 40 tahun, diangkat Nabi dan Rasul. Lalu apa keteladanan? Dalam posisi apapun hebat. Berdiri hebat, duduk hebat, jalan hebat, di rumah hebat, di pasar hebat, bisnis hebat, pemimpin pasukan perang hebat, menjadi panglima perang hebat, menjadi pemimpin presiden kepala negara hebat. Bahkan beliau membuat piagam Madinah yang diakui oleh dunia, konstitusi yang luar biasa yang belum pernah terjadi di masa itu. Dan alhamdulillah ketika Profesor Dr. Ahmad Sukaja MA, dosen saya, menulis disertasi tentang piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, ternyata membuktikan negeri kita Undang-Undang Dasar 1945 terilhami, terinspirasi dengan piagam Madinahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membuat kita harus meneladani ibadahnya. Sebuah riwayat Aisyah terkagum-kagum. Beliau mengikuti sholat tahajudnya dari tengah malam. Enggak kuat ketiduran. Jam 3 masih tahajud. Jam 4 masih tahajud. Kira-kira seperti itu. Selesai tahajud witirus, Aisyah bertanya, abang ini kan Nabi, abang ini kan udah dijamin masuk surga. Allah sudah ampuni dosa yang lalu dan akan datang. Begitu amat sih ibadahnya. Dan syukur. Karena itulah yang membuat hamba Allah itu bersyukur. Allah Akbar. Dari riwayat Rasulullah itu kakinya bengkak lantaran lama berlutut sujudnya. Kita bukan Nabi. Kita belum dijamin masuk surga. Kita belum dijamin ampunan dosa dengan ibadah kita. Beliau sebagai suami terbaik, bagaimana sikap beliau kepada istri-istri beliau? Belum pernah ada ucapan kasar. Bahkan marahnya beliau suatu saat dengan ucapan nada tinggi memanggil Aisyah, ya memang yang enggak biasanya Aisyah mendekat. Gemetar karena Rasulullah biasanya enggak kasar ini. Ketika mendekat, gemetar Rasulullah. Apa itu kalau Rasulullah marahnya? Dia peluk, dia cium istrinya. Itulah marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan bersama, minum bersama, berjamaah sholat sunnah bersama. Bagaimana belum menerapkan bagaimana ungkapan beliau ketika dengan istri beliau, baiti jannati, rumahku ada surga bagiku. Pada beliau sibuk ngurus umat, beliau sibuk ngurus negara, beliau sibuk mengurus pasukan perang. Tapi beliau begitu bisa memanfaatkan waktu kesibukan dengan keluarganya. Ayah terbaik, kakek terbaik, mertua terbaik, sikap beliau kepada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana beliau sikapnya luar biasa.
Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak habis kata-kata mengungkapkan akhlak beliau. Jangankan kepada sahabat, kepada musuh sekalipun akhlaknya luar biasa. Beliau menuju masjid untuk sholat berjamaah, dan dalam sejarah beliau 5 waktu selalu berjamaah di masjid atau di jalan bersama-sama, tidak pernah sendiri. Ini membuktikan bahwa sholat 5 waktu Rasulullah tidak pernah sholat sendiri, selalu berjamaah. Mau ke masjid dihina, dicaci maki, diludahi wajahnya yang mulia. Bahkan kadang-kadang dilempari batu kotoran manusia, tidak membahas. Suatu saat nggak ada yang menghina, nggak ada yang mengejek, nggak ada yang meludahi wajahnya. Bertanya kepada orang yang melewati jalan itu, yang menghina, mengejek, meludahi wajah saya. Ya Muhammad, orang itu sakit. Orang Yahudi itu sakit. Apa yang kata Rasulullah? Dia ke rumahnya, dia jenguk orang itu, dia doakan, dia obati. Orang Yahudi itu ngomong, setiap hari melewati jalan ini, saya hina, saya caci maki, saya ludahi wajahmu yang mulia. Ketika saya sakit, engkaulah yang pertama kali menjenguk saya, engkaulah yang pertama kali mendoakan saya, engkaulah yang pertama kali mengobati sakit saya. Pastikanlah saat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna bersaksi masuk Islam orang Yahudi itu karena akhlaknya, sehingga Allah pun mengungkapkan dengan membahas kalimat yang luar biasa. Al-Qalam ayat 4 menggambarkan akhlaknya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad, akhlakmu azim, sangat agung sekali. Akhlak itu ada 3 jamaah. Kalimah azimah, akhlak hasanah. Orang berbuat baik kita balas dengan kebaikan. Akhlak mulia, kalimah. Orang berbuat buruk kita bersudzon, sabar mendoakannya. Azimah, orang berbuat buruk kita balas dengan kebaikan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah menyatakan, innama buistu liutammima, maka aku diutus untuk menyempurnakan. Lalu bagaimana sikap kita agar kita mengenal Rasulullah? Banyak menyebut nama dengan bersalawat kepada Rasulullah. Ternyata salawat ini bukan hanya kita diperintahkan, Allah langsung bersalawat, malaikat bersalawat. Ini bukti Allah memuliakan akhlaknya Rasulullah. 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti cinta banyak menyebut namanya. Bukti cinta banyak bersolat kepada. Doa tanpa salat, doa itu tidak akan diterima. Khutbah tanpa salat, khutbah tidak sah. Sholat tanpa salat, sholat kita tidak sah. Pentingnya sholat. Manfaatnya multi manfaat dengan sholat. Perbanyak. Yang kedua, meneladaninya dalam keseharian kita. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, teladani Rasulullah SAW. Dari anak paling kecil, berkeluarga, beribadah, bermasyarakat, berbisnis, bekerja, teladani Rasulullah. Seringkali kita meneladani Rasulullah hanya ibadah saja, lupa Rasul itu multi teladan. Keteladanannya itu Rasulullah. Kalau kita seorang guru, kalau kita seorang bisnis, Rasulullah bisnis terbaik. Kalau kita seorang pemimpin, Rasulullah pemimpin yang terbaik. Teladan Rasulullah dalam ekonomi, berpolitik, berbudaya, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Rasulullah adalah teladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha
wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah telah bagi siapa? Bagi hambanya yang selalu mengharap rahmat Allah. Ketika kita berselawat, Allah berikan rahmat. Itu saja selawat. 10 rahmat Allah kepada orang yang berselawat. Rahmat, pahala, ampunan dosa, derajat Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir. Yakin dengan hari akhir. Yakin dengan bahwa hidup ini sesaat. Hidup ini singkat. Kita hidup nanti panjang tanpa akhir. Yang ketiga, wasakarallah katsiran. Hamba Allah yang dari Rasulullah itu bersikir dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Ada hal yang menarik ketika mengungkapkan pertama, saya aman bagimu. Jadilah kita menjadi orang aman bagi siapa. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Jadilah hamba Allah yang menyenangkan kepada siapa. Yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Itulah Rasulullah. Aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Mudah-mudahan kita mampu meneladaninya keseharian Rasulullah dalam setiap apapun yang kita lakukan, sehingga kita berhak menjadi umatnya Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah ilgoman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akhyar. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullah mastata'tum wasari'u ila rabbil alamin wa alamu subhanahu wa ta'ala amin bi amdin badaha fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati fi kursi faqala ta'ala wa aslaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍu 'anhum anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, kami bersimpuh di bulan Rabiul Awwal di Masjid Al-Hidayah di hari Jumat ini ya Allah, bermohon kepadamu ya Allah, begitu banyak karunia yang Kau limpahkan kepada kami, seringkali jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu ya Allah turun setiap saat, keluhan kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah ya Rabb, jika dalam perjalanan hidup kami yang sesaat ini lebih banyak lalai kami dari zikir kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat. Ya Allah, mudahkan bagi kami untuk meneladani Rasulullah dalam keseharian kami ya Allah, dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu pun bagian daripada kami menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan kami kemudahan untuk selalu bersalawat sehingga kami diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat itu cuma di yaumil qiyamah. Ya Allah,
kami semua dengan ridho-Mu dan surga-Mu. Yang terzalimi di Gaza, di Rafah, di Palestina, ya Allah, merdekakan Palestina, ya Allah, hancurkan jurus Islam, ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami pemimpin yang takut denganmu, yang sayang kepada kami. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruni yadhkurkum yastajib lakum. Akbar. Salat. Astagfirullah.